Hari ini saya mau membahas mengenai indigo, tapi indigo yang akan saya bahas di sini yang dewasa ya, remaja dan dewasa ya. Jadi kalau untuk indigo anak-anak eh, tidak ada pembahasannya di sini. Oh ya, bukan hanya indigo, tapi ini juga berlaku untuk yang mungkin bisa disebut dalam kategori sixth sense atau orang yang memiliki second sight atau penglihatan kedua ya. Oke, yang mau saya bahas di sini itu adalah fenomena yang dialami oleh teman-teman kita yang indigo dan second sight. Kenapa beberapa dari mereka punya kecenderungan untuk diganggu atau melihat sosok tertentu. Semisal indigo A punya kecenderungan diganggu atau melihat lebih sering, yaitu sosoknya adalah kuntilanak. Ada yang lebih sering roh orang mati yang meminta pertolongan. Ada yang lebih sering genderuwo, ada yang lebih sering pocong. Nah, apa sih yang menjelaskan fenomena tersebut? Jawabannya adalah kondisi batin dari manusianya atau kondisi batin dari si indigo atau si penyandang second sight. Penjelasannya seperti ini ya. Jadi, mereka, sosok-sosok tersebut, terkadang tidak sepenuhnya benar-benar sebuah entitas, melainkan adalah proyeksi dari samskara atau endapan emosi yang ada di dalam batin si manusianya. Samskara tersebut otomatis kan memancarkan vibrasi dan frekuensi, memancarkan energi, dan energi tersebut ditangkap oleh semesta, kemudian diwujudkan dalam sosok-sosok tertentu. Emosi tertentu akan melahirkan sosok tertentu juga. Sebagai contoh, seorang indigo atau penyandang second sight yang masih memiliki samskara ya, samskara endapan batin yang belum terselesaikan. Nah, endapan batinnya ini berupa kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, dan juga dendam, keinginan untuk membalas dendam. Biasanya, energi yang dihasilkan dari emosi-emosi tersebut akan dimanifestasikan oleh semesta dalam wujud sosok-sosok yang kita identifikasi sebagai kuntilanak ya. Kemudian jika samskaranya berupa rasa ketidakberdayaan, kemudian ada keinginan yang belum tercapai, keinginan yang belum terselesaikan, ada janji yang belum ditepati, dia merasa ada kekecewaan karena seseorang berjanji kepada dia tapi belum ditepati, masih ada hutang tapi belum dibayar. Hal semacam itu ya, samskara yang semacam itu akan dimanifestasikan oleh semesta dalam wujud pocong ya. Jadi belum tentu yang kalian lihat itu benar-benar entitas ya, entitas pocong, entitas kuntilanak. Bisa saja itu adalah manifestasi atau proyeksi dari energi negatif yang dihasilkan dari emosi negatif yang mengendap di dalam batin atau kita menyebutnya sebagai samskara. Kemudian contoh lainnya, semisal orang ini memiliki sifat bangga, angkuh ya, adigang, adigung ya kalau dalam bahasa Jawa, atau memiliki rasa ingin menguasai, rasa ingin mendominasi, kemudian rasa ingin berbangga diri, rasa ingin bermain wanita ya atau bermain laki-laki, hal semacam ini, rasa dan emosi ini akan menghasilkan energi yang ditangkap oleh semesta kemudian dimanifestasikan dalam wujud genderuwo ya, genderuwo ya. Jadi jika kalian indigo atau penyandang second sight sering sekali diganggu atau sering sekali melihatnya, intensitasnya itu lebih sering melihat genderuwo, mungkin samskara di dalam batin kalian itu hubungannya dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian semisal kalian lebih sering melihat roh orang mati ya, roh orang mati itu adalah gambaran dari roh orang mati yang bergentayangan ya, adalah gambaran dari rasa terasingkan, rasa
tidak dipedulikan, tidak dicintai, tidak dianggap layak, tidak dianggap berharga, kemudian juga orang yang tidak memiliki harapan hidup, memiliki tujuan, ya semacam itu ya. Jadi samskara tersebut akan dimanifestasikan seolah-olah itu adalah roh orang mati, roh gentayangan, roh penasaran. Seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang memang sering mengalami hal-hal semacam itu, jika kalian hanya fokus kepada sosoknya, sosok yang kalian lihat, sosok yang kalian temui, dan kalian terlalu fokus dengan rasa atau sensasi yang ditimbulkan oleh sosok tersebut, hal itu tidak akan membawa kesadaran kalian menuju ke kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran kalian tidak akan meluas dan tidak akan membawa pada perkembangan diri, evolusi. Kalian juga tidak akan menuju kejayaan ataupun kemuliaan ya. Karena kalian hanya akan terjebak di dalam siklus tersebut ya. Karena apa? Kenapa saya bilang terjebak dalam siklus tersebut? Karena ketika emosi negatif dalam batin, samskara ini sudah termanifestasi, bisa termanifestasi dalam wujud sosok. Artinya, dia akan bisa mempengaruhi diri kalian. Sebenarnya dia lahir dari kekecewaan. Dia mampu men-trigger diri kalian untuk terus-terus merasa kecewa. Dan rasa kecewa yang kalian rasakan itu akan teralirkan kepada sosok ini, sehingga sosok ini mendapatkan makanan dari situ, otomatis dia akan semakin besar ya, seperti itu. Siklusnya seperti itu. Tapi jika kalian ingin terbebas dari siklus yang seperti itu, kalian ingin mengembangkan diri, mengembangkan kesadaran, meluaskan kesadaran, kalian ingin bertransformasi, kalian ingin berevolusi, saya menyarankan sebaiknya jika bisa, jangan fokus kepada sosok, jangan fokus kepada sensasi, rasa yang ditimbulkan oleh sosok tersebut. Kapanpun kalian bertemu, melihat sosok apapun itu ya, cobalah untuk bertanya atau kembali masuk ke dalam batin, kembali masuk ke dalam diri kalian. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Fenomena internal apakah yang belum ku identifikasi, belum aku proses, sehingga termanifestasi sebagai sosok yang aku temui ini atau sosok yang aku lihat ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian tanyakan juga, pembelajaran apakah yang dibawa oleh sosok di hadapanku ini? Pembelajaran apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kuhadapi ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga, endapan batin apakah yang belum aku proses, belum aku identifikasi, sehingga termanifestasi sebagai sosok di hadapanku ini? Tanyakan 3 pertanyaan itu ya. Nanti kalian akan mendapatkan jawaban, pasti akan mendapatkan jawaban. Meskipun tidak langsung saat itu ya, tapi kalian pasti akan mendapatkan jawaban. Jika kalian bersedia untuk bertanya, kemudian juga bersedia untuk mendengarkan ya, karena kalau kalian terlalu berisik pikirannya, terlalu berisik batinnya, terlalu ini ya, ditunggangi cipta rasa karsa, jadinya sinyalnya itu bruwet ya. Jadi sinyalnya tidak bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Yang Maha Kuasa kepada kalian. Jadi kuncinya untuk menjernihkan batin dan pikiran kalian itu harus tadi ya. Pertama pastinya menundukkan cipta rasa karsa, kemudian berserah diri dengan mengajukan pertanyaan tadi, dan punya rasa kebersediaan untuk mendengarkan ya, dan kalau sudah ada jawaban ya ada tekad untuk memperbaiki diri, seperti itu ya. Jadi kalau sudah dijawab ya kalian harus ini ya, sadar diri, sadar posisi ya. Sadar diri ya.
berarti memang benar sosok ini adalah perwujudan dari rasa kesedihanku, kekecewaanku, atau rasa kesendirianku, kesepianku karena diabaikan orang, tidak dicintai, tidak diterima oleh masyarakat, atau bagaimana ya. Nah, dan kemudian sadar posisi bahwa kalian di situ posisinya bukanlah sebagai korban, ya. Jangan berdiri sebagai korban, tapi berdirilah sebagai pengamat ya. Karena apa yang terjadi pada diri kalian, apapun yang kalian rasakan itu sebenarnya yang merasakan itu bukan diri kalian yang sejati. Yang merasakan itu adalah ya badan, pikiran, perasaan, kemudian ego itu ya, persona itu yang merasakan ya. Sedangkan diri kalian yang sejati itu yang mana? Ya diri kalian sejati ya yang mengamati ya. Karena tidak mungkin kalau kalian bisa mengidentifikasi sesuatu di hadapan kalian, bukan berarti kan kalian adalah sesuatu yang berbeda dengan objek yang kalian identifikasi. Ya, kalau kalian bisa mengidentifikasi rasa yang muncul di dalam batin kalian, artinya rasa tersebut bukanlah diri kalian. Rasa tersebut adalah sesuatu yang lain, objek ya, objek yang diamati, objek yang berbeda dengan diri kalian. Seperti itu ya. Jadi itu tadi ya. Mungkin kalian bisa menganggap itu sebagai saran ya.